Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan juga bagi kalian yang menjalankan puasa, semoga lancar sampai di hari akhir puasa. Sebelumnya di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman seseorang ketika dia bekerja sebagai security di sebuah perusahaan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seseorang ini dikarenakan sudah mengizinkan saya untuk membagikan cerita ini dengan syarat nama dan lokasi disamarkan. Seperti apa gangguan-gangguan yang dia hadapi ketika bekerja di perusahaan itu? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Kejadian ini dialami oleh sebut saja dia Ridwan. Kejadian ini terjadi di tahun 2010. Pada saat itu, Ridwan sedang nganggur. Sebelumnya dia bekerja sebagai security di salah satu bank swasta. Dan akhirnya pada saat itu, Ridwan ini sudah habis kontrak dengan bank swasta itu. Setelah itu, Ridwan nganggur selama 1 minggu. Dia pusing mencari pekerjaan. Dari sanak saudara sudah ditanyakan apakah ada lowongan pekerjaan. Hingga akhirnya pada suatu hari, Ridwan ini berpikir bahwa di dalam koran pasti ada lowongan-lowongan pekerjaan. Waktu itu tepat sekali ketika Ridwan pulang dari rumah saudaranya. Dia melihat ada seorang penjual koran di pinggir jalan. Lalu, si Ridwan ini berinisiatif untuk membeli koran itu. Setelah koran itu dibeli, akhirnya Ridwan mulai membuka lembar demi lembar koran itu. Dan akhirnya, si Ridwan menemukan sebuah lowongan. Dan tepat sekali, lowongan pekerjaan kali waktu itu sebagai security di salah satu perusahaan. Setelah membaca persyaratan yang akan disiapkan Ridwan untuk melamar pekerjaan, akhirnya Ridwan memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan dia menyiapkan segala berkas yang harus disiapkan. Dari semua berkas itu sudah selesai. Dan keesokan harinya Ridwan berangkat ke perusahaan itu. Sebelum dia masuk ke dalam perusahaan itu, di depan perusahaan itu si Ridwan bertemu dengan salah satu security. Sebut saja dia Pak Budi. Pak Budi pun menyapa si Ridwan, karena Pak Budi ini melihat Ridwan seperti orang bingung. Dan akhirnya Pak Budi bertanya, "Permisi mas, ada perlu apa?" ucap Pak Budi. Lalu Ridwan menjawab, "Ini Pak, saya kemarin mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan bahwa di perusahaan ini sedang membutuhkan security," ucap si Ridwan. Lalu Pak Budi mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ridwan. "Iya mas, tetapi saat ini HRD-nya sedang keluar. Mungkin sampean bisa menitipkan surat ini kepada saya. Jadi nanti ketika HRD sudah kembali, saya akan memberikan berkas lamaran ini kepada Pak HRD," ucap Pak Budi. Dan akhirnya Ridwan menitipkan lamaran itu kepada Pak Budi. Setelah si Ridwan menitipkan lamarannya kepada Pak Budi, Ridwan pun memutuskan untuk pulang ke rumah.
Ketika perjalanan untuk menuju ke rumah Ridwan, Ridwan berharap agar kali ini dia diterima bekerja. Dikarenakan si Ridwan ini tidak terbiasa menganggur. Akhirnya hari berikutnya pun tiba. Si Ridwan mendapatkan satu SMS, di mana SMS itu berasal dari perusahaan yang dilamar Ridwan pada hari kemarin. Isi SMS itu, Ridwan ini diundang untuk interview. Dan akhirnya Ridwan sangat bersyukur sekali pada saat itu. Dan keesokan harinya, Ridwan pun menuju ke perusahaan itu. Dan dia bertemu kepada HRD. Sebelum Ridwan ini melakukan interview, dia menunggu di ruang tunggu. Dia terbingung karena yang melamar hanyalah dia sendiri. Tidak ada orang lain selain si Ridwan. Dan akhirnya Ridwan dipanggil oleh sang HRD. Masuklah Ridwan ke sebuah ruangan. Di saat si Ridwan ini melakukan interview, dia ditanyai, dari pengalaman bekerja sebagai security sudah berapa tahun. Setelah basa-basi, akhirnya di percakapan terakhir HRD ini berkata seperti ini kepada Ridwan. Mas, kalau Anda diterima di sini, Anda harus melakukan training selama 1 minggu. Dan itu harus masuk malam, yaitu berangkat jam 10, pulang jam 6. Dikarenakan Ridwan ini sangat membutuhkan pekerjaan itu, dia pun mengiyakan apa perintah dari Pak HRD. Menutup pembicaraan ini, Pak HRD berkata kepada Ridwan, "Ya sudah mas, besok Anda bisa langsung kerja. Jangan lupa, berangkat jam 10, pulang jam 6 pagi." Dan akhirnya saat itu, Ridwan pulang ke rumah. Dan dia sangat senang sekali, karena dia diterima bekerja sebagai security di salah satu perusahaan itu. Singkat cerita, hari pertama bekerja Ridwan pun tiba. Ridwan berangkat dari rumah jam 9 malam. Ya namanya masih karyawan baru, dia harus berangkat lebih awal. Ketika sampai di perusahaan itu, jam menunjukkan pukul setengah 10 malam. Berarti masih ada sisa 30 menit untuk Ridwan berbincang-bincang kepada security yang masuk siang. Setelah Ridwan berkenalan dengan 2 senior security di perusahaan itu, akhirnya Ridwan, Pak Bambang, dan Pak Andi basa-basi. Dan akhirnya jam menunjukkan pukul 10 kurang 15 menit. Akhirnya Pak Budi datang. Pak Budi pun menyapa Mas Ridwan. "Mas Ridwan, bagaimana? Sudah siapkah bekerja?" kata Pak Budi. Dengan gagahnya Ridwan ini berkata, "Siap Dan, saya sudah siap," kata Pak Ridwan. Akhirnya jam 10 pun tiba. Pak Bambang dan Pak Andi sudah pulang dikarenakan shift bekerjanya sudah berakhir. Dimulailah pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Ridwan. Sebelum Ridwan memulai pekerjaannya, Pak Budi berkata seperti ini, "Mari mas, kita berdoa dulu sebelum bekerja, menurut kepercayaan masing-masing." Akhirnya, Ridwan dan Pak Budi berdoa. Setelah berdoa, Ridwan ini bertanya kepada Pak Budi, "Permisi Pak, kalau hari pertama bekerja itu job desk-nya apa?" Setelah itu Pak Budi menjelaskan, "Jadi seperti ini mas, dikarenakan sampean bekerja baru hari ini, sampean harus mengenali lokasi perusahaan ini. Jadi job desk yang pertama, silahkan patroli dari lantai 5 sampai ke lantai 1. Akhirnya Ridwan pun mengiyakan. "Oke siap Pak." Pak Budi menunggu di pos tunggu, dan Ridwan memasuki sebuah lift menuju ke pos 5. Setelah Ridwan sudah berada di dalam lift, lalu Ridwan menekan tombol angka 5.
yang menandakan lift akan berhenti di lantai 5. Tetapi, belum sampai di lantai 5, lift ini berhenti di lantai 3. Sebelumnya Ridwan masih berpikir positif. Mungkin liftnya ini sedang error. Dicobalah lagi. Menekan tombol angka 5. Dan terulang lagi. Lift berhenti di lantai 3. Akhirnya Ridwan memutuskan untuk turun ke lantai 3. Daripada menguras waktu semakin lama. Akhirnya dari pos 3 ini dari lantai 3 menuju ke lantai 5. Ridwan menggunakan tangga manual. Ketika Ridwan sedang menuju ke lantai 4, Ridwan ini berpapasan dengan seorang wanita. Dia berpakaian layaknya wanita karir. Ridwan pun menyapa sosok itu. "Permisi mbak, tumben belum pulang. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya baru bekerja hari ini," kata si Ridwan. Tetapi, sosok wanita itu hanya terdiam dan berjalan merunduk ke bawah. Tanpa berpikir pusing, Ridwan pun melanjutkan perjalanannya dari lantai 3 menuju ke lantai 4. Setelah itu dilanjutkan lagi ke lantai 5. Nah, sampailah Ridwan di lantai 5. Akhirnya Ridwan mulai berpatroli dari ruangan-ruangan yang ada di lantai 5. Ridwan sempat terkaget dikarenakan di salah satu ruangan itu lampunya masih menyala. Lampunya itu masih menyala. Lalu Ridwan membuka pintu ruangan itu. Ternyata di dalam ruangan itu ada seorang wanita yang sedang bekerja. Siapa lagi kalau bukan wanita yang ditemui Ridwan ketika dia hendak menuju ke lantai 4. Nah, Ridwan pun sedikit bingung. Mbaknya ini kan tadi turun. Lalu, kapan dia naik ke lantai 5? Pada saat itu Ridwan sangat bingung dan dia pun terkaget. Kembali lagi, Ridwan ini menyapa wanita itu. "Mbak, sudah jam segini, kok belum pulang?" Tetapi, sosok wanita itu tetap diam saja. Akhirnya Ridwan berpikir seperti ini. Ya sudah, nanti kalau dia sudah selesai, pasti dia akan melewati pos penjaga di bawah. Akhirnya Ridwan melanjutkan patroli. Dan lantai 5 pun sudah dikelilingi Ridwan. Dan semuanya baik-baik saja. Hanya ada satu ruangan yang lampunya masih menyala. Akhirnya Ridwan turun ke lantai 4. Ridwan pun mengelilingi ruangan-ruangan yang ada di lantai 4. Dan ternyata, ketika si Ridwan sedang mengontrol ke ruangan kamar mandi, ke toilet, itu kerannya masih menyala. Akhirnya Ridwan berinisiatif untuk mematikan keran itu. Tetapi, ketika Ridwan hendak menuju ke ruangan itu atau ke toilet itu, tiba-tiba kerannya mati sendiri. Dia masih berpikir positif. Dia berpikir seperti ini. Tadi liftnya error, sekarang kerannya lagi. Habis ini apalagi yang error? Ridwan sedikit kesal. Dan akhirnya Ridwan pun mencoba mengecek ke dalam toilet. Dan benar saja, kerannya sudah mati. Setelah selesai mengecek di lantai 4, Ridwan menuju ke lantai 3. Akhirnya dia berpatroli ke ruangan-ruangan yang berada di lantai 3. Dan semuanya baik-baik saja. Lalu dia turun ke lantai 2. Ternyata sudah aman. Akhirnya dia turun ke lantai 1. Dan masih aman. Akhirnya Ridwan memutuskan untuk menghampiri Pak Budi di pos penjaga. Saat itu Ridwan belum berani menceritakan apa yang dia alami.
karena dia baru pertama bekerja di sini. Akhirnya Pak Budi bertanya kepada Ridwan, "Bagaimana Mas? Sudah dicek semua?" Kata Pak Budi. Si Ridwan pun menjawab, "Sudah Pak, semuanya baik-baik saja. Hanya ada satu ruangan di lantai 5 yang lampunya masih hidup. Dan saya cek ada wanita yang sedang bekerja. Ketika saya tanyai dia hanya diam saja," kata si Ridwan kepada Pak Budi. Pak Budi ini seolah-olah mengalihkan pembicaraan. "Ya sudah Mas, sekarang silahkan bikin kopi. 2 sekalian. Nanti sampean 1, saya 1. Akhirnya Ridwan membuat kopi. Setelah membuat kopi, Ridwan pun sebat merokok kretek yang dia bawa dan menikmati kopi. Akhirnya jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Di saat itu, Ridwan masih bingung. Kenapa wanita yang berada di lantai 5, dia belum turun? Bukannya jam 12 malam, itu terakhir berada di perusahaan ini. Dan akhirnya Pak Budi memutuskan untuk mengecek bersama kepada Ridwan. Akhirnya Ridwan dan Pak Budi menuju ke lantai 5. Dan di sana tidak ada apa-apa. Semua ruangan lampunya sudah mati. Dan wanita yang diceritakan Ridwan itu sudah tidak ada. Ridwan pun kaget. Loh, padahal wanita ini belum turun. Kalaupun dia turun, pasti saya tahu. Karena hanya satu jalan yang ada di depan pos ini. Tanpa memikirkan hal itu, Ridwan pun selesai bekerja. Jam menunjukkan pukul 5:30 pagi. Pak Bambang dan Ridwan mempersiapkan untuk pulang. Sebelum pulang, Pak Budi ini berkata kepada Ridwan seperti ini. "Sudah Mas, jangan lupa, nanti malam lagi. Jangan sampai telat ya," kata Pak Budi kepada Ridwan. Ridwan pun mengiyakan. Dan akhirnya, Ridwan bekerja sampai hari ke-6. Dan hari terakhirnya dia bekerja, atau hari terakhir dia training. Akhirnya, pada saat itu, Ridwan berangkat jam 9 lagi. Dan sampai di perusahaan jam 9:30. Di situ sudah ada Pak Budi. Pak Budi datang lebih awal, dikarenakan dia menggantikan shift yang siang. Jadi Pak Budi ngelembur. Shift siang dilanjutkan ke shift malam. Nah, seperti biasanya, sebelum bekerja Pak Budi ini mengajak Ridwan untuk berdoa terlebih dahulu. "Ya sudah Mas, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing." Berdoa dimulai. Dan akhirnya berdoa selesai. Sebelum melakukan pekerjaan di hari training terakhir, Pak Budi ini berkata kepada Ridwan, "Mas, ini kan training terakhir kali sampean. Nanti saya temani. Sampean ngecek lantai 5, lantai 4, dan lantai 3. Sedangkan saya akan ngecek di lantai 1 dan lantai 2. Sekarang silahkan pilih. Masnya mau ngecek duluan atau saya duluan?" Akhirnya Ridwan memutuskan untuk mengecek terlebih dahulu. Ridwan tidak ingin menaiki lift tadi, yang error. Dan dia pun melalui tangga. Dia menuju ke lantai 5. Ketika sampai di lantai 5, posisi ruangan lampunya sudah mati. Dia melihat salah satu sosok wanita menggunakan baju berwarna putih. Rambutnya terurai panjang. Dan dia sedang berdiri membelakangi si Ridwan. Posisi gelap. Ridwan hanya bisa melihat sosok itu melalui senter yang dia bawa. Ridwan pun mulai menyenteri sosok itu dari kaki sampai kepala. Ketika si Ridwan menyenteri kakinya, betapa kagetnya Ridwan saat itu. Kaki wanita itu tidak menyentuh lantai. Jadi seperti ini.
Dikarenakan Ridwan sudah ketakutan, dia tidak berani mengontrol ataupun mengecek di lantai 5. Dia pun langsung turun menuju ke lantai 4. Di lantai 4 sudah aman. Dia turun lagi ke lantai 3. Lantai yang terakhir yang harus dia cek. Dan lantai 3 sudah aman. Setelah pekerjaannya itu selesai, si Ridwan menuju ke pos jaga dan bertemu kepada Pak Budi. Dikarenakan sudah menyimpan perasaan takut selama 1 minggu, Ridwan pun memberanikan diri bertanya kepada Pak Budi. "Permisi Pak, mohon maaf, saya mau bertanya. Hari pertama saya bekerja hingga saat ini, saya selalu melihat sosok wanita yang berada di lantai 5. Dan di hari terakhir ini, saya baru melihat wujud aslinya. Dia adalah kuntilanak. Memang sebelumnya, tempat ini tempat apa, Pak? Kenapa ada sosok seperti itu di lantai 5? Dan akhirnya Pak Budi menjelaskan pertanyaan dari si Ridwan ini. Jadi seperti ini, Mas. Di tahun 2001, ada seorang wanita yang bekerja di tempat ini. Dan dia saat itu sedang hamil 3 bulan. Dan wanita itu hamil dengan rekan sekerjanya yang juga bekerja di perusahaan ini. Dikarenakan laki-laki ini tidak mau mempertanggungjawabi apa yang sudah dia lakukan. Laki-laki ini mendorong si wanita itu hingga wanita itu terjatuh dan dia keguguran. Jadi, sampai saat ini, wanita itu tidak akan pernah pergi dari lantai 5. Entah apa maksudnya, saya pun tidak tahu. Yang saya tahu hanya itu. Dan juga, sebelum Mas Ridwan yang bekerja ataupun yang melamar ke perusahaan ini, itu sebelumnya sudah banyak yang mencoba bekerja di tempat ini, Mas. Tetapi, di hari ketiga mereka training, mereka selalu resign dengan alasan yang sama dengan sampean, yaitu melihat sosok wanita di lantai 5. Dan saya salut dengan sampean, Mas. Karena hanya sampean yang berhasil melewati rintangan ini. Akhirnya si Ridwan menemukan jawaban yang dia tanya-tanyakan saat itu. Dan akhirnya Ridwan ini bertanya kepada Pak Budi. "Jadi Pak, saya kan sudah melalui training 1 minggu di shift malam. Lalu besoknya saya masuk di shift apa?" Pak Budi menjelaskan seperti ini. "Jadi gini Mas, setelah sampean melakukan training selama 1 minggu dan itu masuk shift malam, besok-besoknya akan rollingan, jadi sudah normal. Di sini hanya niat-niat saya saja agar seseorang yang melamar di perusahaan ini mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ya bukan maksud saya untuk menakut-nakuti sampean. Saya hanya mengetes sampean," kata Pak Budi kepada Ridwan. Dan akhirnya Ridwan dan Pak Budi mempersiapkan barang-barangnya, dikarenakan sudah waktunya pulang. Saat itu Ridwan tidak berpikir itu jam berapa, dikarenakan pertama dia masih takut, yang kedua dia masih mencari jawaban yang selama itu dia cari-cari. Dan akhirnya jam pulang pun tiba. Ridwan dan Pak Budi memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah tiba di rumahnya, Ridwan pun bersyukur. "Alhamdulillah, akhirnya saya bisa melewati rintangan ini. Semoga saya betah bekerja di tempat ini. Dan semoga barokah," ucap Ridwan pada saat itu. Dan setelah training 1 minggu itu sudah selesai, di hari-hari berikutnya Ridwan tidak pernah menemui sosok wanita itu lagi. Benar apa yang dikatakan Pak Budi, dia tidak akan diganggu lagi. Itulah sedikit cerita yang bisa saya bawakan.
yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan informasi di balik cerita ini. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.